Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Mari kita awali belajar dengan selalu semangat dan hati gembira. Jangan lupa siapkan alat tulis kalian, catat hal-hal penting, dan jangan lupa berdoa sebelum dan sesudah belajar. Mari kita awali belajar hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, dan pembelajaran 2. Cermati dan perhatikan dengan seksama agar kalian dapat memahami dengan baik. Tujuan pembelajaran dalam video kali ini nantinya kalian diharapkan 1. Mampu memahami kelainan tulang sebagai salah satu organ gerak manusia. 2. Mampu mengolah informasi dari bacaan dan menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Dan yang ketiga, dapat membuat komik. Sekarang kita akan belajar macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Di antaranya fraktura atau patah tulang, yaitu kelainan pada tulang yang disebabkan oleh benturan benda keras. Benturan dapat berupa kecelakaan atau jatuh. Fraktura dibedakan menjadi 2. 1. Fraktura tertutup, yaitu patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot. Bisa dilihat pada gambar nomor 1 ya. Kemudian yang kedua, fraktura terbuka, yaitu patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. Silahkan bisa diperhatikan pada gambar seperti itu. Nah, selanjutnya fisura atau retak tulang, yaitu kelainan pada tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat benturan keras. Benturan tersebut dapat berupa kecelakaan atau jatuh. Mirip seperti patah tulang tadi atau fraktura, akan tetapi pada fisura hanya terjadi retak, tidak sampai patah. Selanjutnya osteoporosis, yaitu kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Selanjutnya, berikut ini merupakan kelainan-kelainan tulang yang disebabkan akibat kesalahan posisi atau sikap duduk. Di antaranya lordosis, kifosis, dan skoliosis. Lordosis merupakan kelainan tulang punggung membengkok ke arah depan tubuh. Dapat dilihat pada gambar anak berbaju warna biru. Jadi punggungnya membengkok ke depan. Kemudian kifosis, yaitu kelainan tulang punggung membengkok ke arah belakang tubuh. Jadi tubuh tampak membungkuk seperti yang terlihat pada gambar anak berbaju kuning. Dan skoliosis, yaitu kelainan tulang punggung membengkok ke arah samping tubuh, baik ke samping kanan ataupun ke samping kiri. Nah, itulah kelainan-kelainan tulang yang disebabkan akibat kesalahan posisi atau sikap duduk. Oleh karena itu, mari kita biasakan duduk dengan posisi yang baik dan benar. Duduk yang tegap, tidak terlalu ke depan, ke belakang, ataupun terlalu miring kanan atau kiri. Oke. Selanjutnya ada rakitis. Rakitis adalah penyakit pada tulang yang disebabkan oleh kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D. Hal ini mengakibatkan tulang tidak tumbuh dengan normal. Penyakit ini dapat membentuk tulang kaki menjadi bengkok seperti huruf O ataupun X. Nah, dapat dilihat pada gambar berikut ya. Posisi kaki membentuk seperti huruf X ataupun O.
Selanjutnya, rematik. Penyakit ini menyebabkan rasa nyeri pada persendian. Rasa nyeri ini terutama dirasakan pada pergelangan tangan, kaki, dan siku. Sekarang saatnya kita membaca. Mari kita baca bacaan berikut ini. Posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Kadang saya merasa heran dengan Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Padahal setahu saya, Pak John tidak pernah bekerja berat. Jabatan di kantornya pun cukup tinggi. Sebagai manajer pemasaran, Pak John sering menghabiskan waktu kerjanya dengan duduk. Pada suatu sore, Pak John mengeluh lagi tentang sakitnya. Bu Catherine, kenapa ya punggung saya sering pegal dan nyeri? Setiap kali duduk di kursi, saya merasa tidak nyaman. Badan saya sering pegal dan nyeri. Tidak hanya di punggung saja, namun juga di bahu dan leher. Apa mungkin karena posisi duduk saya yang tidak benar ya? Kata Pak John. Keluhan ini sebenarnya juga banyak dialami oleh para eksekutif dan pekerja kantoran. Berbagai posisi tubuh yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot-otot tertentu bekerja secara berlebih. Misalnya saat duduk menulis, bekerja di depan komputer dengan posisi duduk yang tidak tepat, kebiasaan menelpon dengan menjepit telepon di antara kuping dan bahu. Hal-hal semacam inilah yang mengakibatkan munculnya keluhan-keluhan, seperti apa yang dialami oleh Pak John. Tulang punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki peranan besar dalam menjaga kestabilan tubuh. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian aktivitas sehari-hari kita dilakukan dengan posisi duduk, sehingga sangatlah penting untuk mengetahui posisi duduk yang benar untuk menjaga kesehatan tulang punggung kita. Lalu, bagaimanakah posisi duduk yang benar untuk mencegah terjadinya nyeri dan pegal pada punggung, bahu, dan leher itu? Posisi dan sikap duduk yang benar itu adalah posisi dan sikap duduk yang ergonomis. Pada saat duduk, usahakan posisi kepala berada segaris dengan tubuh dan menghadap ke depan. Bahu rileks dengan lengan berada pada kedua sisi tubuh. Siku menempel pada tubuh dan menekuk membentuk sudut 90-120 derajat. Punggung harus ditopang secara penuh dengan penopang pada saat tegak atau sedikit bersandar. Posisi paha dan panggul ditopang oleh dudukan kursi dan sejajar dengan lantai. Sedangkan lutut setinggi panggul membentuk sudut 90 derajat. Dapat dilihat pada gambar ya. Meskipun sudah dapat melakukan posisi dan sikap duduk yang ergonomis, namun juga tidak boleh duduk dengan jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, seringlah beranjak atau sekedar mengubah posisi. Jika diperlukan, lakukan gerakan peregangan agar otot-otot kembali lemas dan tidak terjadi kekakuan. Selain itu, pada saat duduk, jika ingin mengambil sesuatu yang berada di belakang, jangan sampai memuntir punggung. Sebaiknya putarlah keseluruhan tubuh sebagai satu kesatuan. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh juga dapat menjaga kesehatan tulang kita. Meskipun kebutuhan cairan tiap orang berbeda-beda, namun paling tidak kita harus minum minimal 6 gelas sehari. Hal ini berfungsi untuk menjaga kelembaban otot dan tulang sehingga dapat dengan rileks melakukan fungsinya. Ada yang tidak kalah pentingnya lagi, yakni pilihlah meja dan kursi yang tepat pula. Dengan demikian akan terhindar dari timbulnya rasa nyeri dan pegal setelah duduk. Nah, kita sudah membaca bacaan tadi. Tentunya kalian sudah memahami isi bacaan tersebut, bukan? Bacaan yang kita baca tadi bisa disajikan ke dalam bentuk komik agar lebih menarik seperti pada gambar berikut.
Nah, tahukah kalian apa itu komik? Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Biasanya, komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Teks dalam komik berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar. Nah, kita lihat contoh komik berikut ini. Dalam komik tersebut, kita lihat ya, terdapat gelembung-gelembung yang di dalamnya berisi percakapan ataupun tulisan yang menjelaskan gambar tersebut. Kalian bisa cermati contoh komik berikut. Demikian penjelasan materi dalam video pembelajaran kali ini. Apabila ada pertanyaan ataupun penjelasan yang kurang jelas, silahkan disampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.